Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ibadallah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tema yang akan kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah tentang kepedulian sosial dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kepedulian sosial adalah merupakan bagian integral dalam Islam, di mana Islam menyeimbangkan antara hubungan hamba dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, dan juga menjaga hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Sehingga keduanya adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan antara hablum minallah dengan hablum minan nas dalam bentuk kepedulian sosial, terutama di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bahkan juga menjadikan kepedulian sosial itu bagian dari ibadah, di mana Allah mensyariatkan tidak hanya sholat saja, tapi Allah juga mensyariatkan tentang zakat. Allah mensyariatkan tentang sholat berjamaah. Allah mensyariatkan infak, sedekah, wakaf. Itu semua adalah dalam rangka menyeimbangkan antara ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah, juga menghubungkan kita dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Dalam ayat ini digabungkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Allah memerintahkan wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, yaitu hubungan kita dengan Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan apapun. Ini artinya hal pertama, kewajiban kita pertama itu adalah menjaga hubungan kita dengan Allah dalam bentuk ibadah. Ibadah itu maknanya adalah melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuanya, dua orang tua, ihsana, maka berbuat baiklah. Ini hablum minan nas.
Karena yang paling pertama itu kewajiban kita kepada Allah, yang kedua adalah kewajiban kita kepada orang tua. Ini karena ya keduanya ini menjadi sebab kita ada dalam kehidupan, maka itu diutamakan. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah orang tua. Ini yang berperan ya dalam keberadaan kita dalam kehidupan dunia. Maka sungguh durhaka kalau orang itu lupa dengan penciptanya dan lupa dengan orang tuanya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Disebutkan di situ kita berbuat ihsan kepada sanak kerabat. Wal yatama, dan kepada para anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan dengan tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan juga dengan tetangga yang jauh. Ya, karena tetangga ini kenapa disebut setelah kerabat itu kok tetangga? Karena tetangga ini adalah orang yang paling dekat dengan kita ya setelah keluarga. Ya, bahkan mungkin keluarganya jauh, tidak ada di sini. Maka yang paling dekat dengan kita itu adalah tetangga. Maka wal jaridil qurba, wal jaril junub, dan juga tetangga yang jauh. Ya, yang namanya jar itu adalah orang yang ada di sebelah kita, di sisi kita, kiri, kanan, depan, belakang. Ya, nah itu diperhatikan. Jadi orang tua, kerabat, tetangga. Wasahibi bil jambi, dan juga teman karib, teman dekat. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, wasahibi bil jambi wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan juga budak. Ya, kalau orang sekarang ya tidak ada budak. Yang kita perhatikan adalah pembantu kita. Kalau kita punya pembantu, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang membantu menyelesaikan urusan-urusan kita. Maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Ini adalah bentuk ya keseimbangan antara hubungan vertikal dengan Allah dalam bentuk ibadah, juga hubungan horizontal, yaitu hubungan dengan manusia yang lain. Pertama diutamakan adalah orang-orang yang ya lebih dekat hubungannya dengan kita. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an juga memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian 'alal birri, dalam kebaikan, untuk melakukan kebaikan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan saling tolong menolong atau jangan saling bekerja sama. Ya, ta'awana itu artinya saling. Ya, ta'awana, ta'awun, saling tolong menolong, bantu membantu. Ya, bekerja sama dalam kebaikan, jangan bekerja sama dalam keburukan. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga bisa menjumpai ya anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa berbuat ihsan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Disebutkan bahwa orang Islam itu ya tidak bersifat individualis. Ya, kalau zaman sekarang itu banyak orang-orang yang memiliki sifat individualis, tidak peduli dengan orang lain. Kalau Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu mengajarkan kita kebersamaan, kesatuan, persaudaraan. Sehingga digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan orang-orang beriman itu adalah ya dalam hal kasih sayang mereka, fi tawaddihim
wa ta'at wa tarahumihim, dan kasih sayang mereka adalah seperti satu tubuh, ya, seperti ya tangan, kepala, kaki, badan kita. Idastaka minhu adun, digambarkan oleh Rasulullah SAW, apabila salah satu dari anggota tubuh itu merasakan sakit, maka ya tada'a lahu sairul jasad, maka yang merasakan sakit itu bukan hanya satu anggota saja yang sakit itu, tetapi yang merasakan sakit itu adalah seluruh tubuhnya, sehingga dia tidak bisa tidur. Yang sakit kakinya, tapi yang tidak bisa tidur matanya. Wal khuma, dan juga merasa kepanasan, meriang. Jadi kakinya yang sakit nggak bisa tidur, badannya meriang. Artinya seluruh tubuhnya itu merasakan bagian yang sakit itu. Itu adalah perumpamaan digambarkan oleh Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang beriman. Mereka adalah satu kesatuan. Jangan sampai nanti ya, orang bersikap individualis. Dalam Islam tidak dianjurkan seperti itu. Ya, bahkan dalam Islam itu selalu dianjurkan kebersamaan. Ya, contoh tadi puasa juga kita dianjurkan bersama-sama. Tidak ada puasa sendirian. Wajibnya ya bersama-sama, susah ya bersama, senang ya bersama-sama. Ya, lapar bersama-sama, kan gitu. Ya, begadang bersama-sama. Kemudian nanti merayakan Idul Fitri juga bersama-sama, tidak sendirian. Sholat berjamaah dilakukan secara bersama-sama. Jadi Islam itu mensyariatkan kebersamaan dalam semua hal. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dalam masalah-masalah yang kita hadapi, ini harus kita hadapi bersama, bagi tugas. Sehingga Islam itu mengatakan bahwa semaksimal apapun kerja sendiri itu tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Tapi sekecil apapun kita bekerja, ketika itu dilakukan secara berjamaah, maka kita akan bisa ya mengerjakan itu secara maksimal. Ini pentingnya kerjasama, saling bahu-membahu, tolong menolong, ya, saling bantu membantu. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anfa'un nasi khairun nasi anfa'uhum linnas." Orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa bahayanya orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sosial? Maka digambarkan dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sosial dianggap sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya, yaitu orang-orang yang dia tidak memberikan makan kepada orang-orang yang miskin di antaranya. Ya, alladzi yukadzibu bihi fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, orang-orang yang justru dia menghardik anak yatim, wala yaquddu 'ala ta'amil miskin, dan dia tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Artinya dia tidak memiliki kepedulian sosial. Orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sosial adalah orang-orang yang mendustakan agama. Karena agama memerintahkan orang-orang itu, orang Islam, orang beriman itu peduli kepada sesamanya. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki kepekaan atau kepedulian sosial itu dinafikan keimanan. Laisal mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yasba'u. Bukanlah termasuk orang beriman, man orang yasba'u, yang dia kenyang. Ya, orang dia kenyang. Sedangkan tetangganya itu dalam keadaan kelaparan. Jadi tidak diakui keimanan seseorang itu kalau dia dalam keadaan kenyang, sementara di dekatnya itu ada tetangganya yang kelaparan. Artinya
Orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sosial ini dinafikan, tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang peduli dengan lingkungannya, dengan sosialnya, mereka diberikan jaminan-jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armilati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang dia membantu janda dan orang-orang miskin itu digambarkan seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di jalan Allah adalah termasuk perbuatan yang mulia, yang sangat besar pahalanya. Au kalladzi yasummu an-nahar wa yaqumu bil-lail. Atau seperti orang-orang yang mereka itu puasa siang hari dan malamnya qiyamul lail. Ini pentingnya tadi tentang kepedulian sosial. Orang-orang yang membantu janda, orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang miskin digambarkan pahalanya sebesar itu. Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka nanti akan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah pada yaumul qiyamah, di mana pada saat itu orang lain tidak bisa memberikan bantuan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan kepada orang tersebut. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa kurbatan min alal mukminin, barang siapa yang dia membebaskan kesusahan orang beriman, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskannya nanti dari kesusahan, kesulitan pada yaumil qiyamah. Man yassara ala muksirin, barang siapa yang dia memberikan kemudahan kepada orang-orang yang kesulitan, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang dia menutupi aib orang beriman, maka Allah akan menutup aibnya dalam kehidupan dunia akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka adalah abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seseorang selama orang itu masih mau menolong saudaranya. Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pandangan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kepedulian sosial. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.